Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membuat hidangan masakan Indonesia dari Jawa Timur yang top, marco top. Orang sering cari kalau malam-malam makan enak. Nah itu dia. Apanya? Rawon. Nah, ini kita akan membuat rawon dengan bumbunya, dan di sini kita memang akan menggunakan kluwek. Ini adalah orang Inggris bilangnya black nut. Tapi ini adalah bahan dasar untuk membuat rawon. Kalau nggak ada kluwek, namanya soto daging. Jadi ini kita pakai kluwek. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Nanti kita jelaskan resep di bawah. Salam Laos. Nah ini yang keunikannya, kita akan menggunakan labu siam untuk campurannya. Karena biasanya kalau rumahan itu dia ada unsur menambah volume dan juga supaya rawonnya enak, gak cuma daging aja. Nah bisa ditambahkan dengan labu siam. Oke, nah kita mulai masak sekarang. Nah daging yang akan kita gunakan untuk rawon ini memang ada berbagai jenis. Kadang-kadang dia menggunakan paha depan. Ini paha depan atau blade namanya, bahu ya, bahu ke arah paha. Ini biasanya namanya blade atau punuk. Di sini saya pakai karena dia ada percampuran antara ada fatnya sedikit. Kemudian dia memang khusus untuk daging yang masaknya lama. Jadi kalau biasanya ada banyak sinew-sinewnya ini dia kalau masak sebentar dia akan keras. Tapi kalau masak lama, enak sekali. Nah, bisa juga menggunakan bagian belakang. Biasa orang pakai inside atau bilang daging kelapa. Terus juga bisa juga bagian brisket atau sandung lamur ya, di bagian bawah, dada bawah. Tapi kalau dada bawah biasanya sedikit lebih mengandung banyak lemak. Nah ini kita akan menggunakan presto. Nah ini kita akan potong-potong, mungkin kurangin sedikit beberapa lemaknya karena saya mau secukupnya aja ya. Ya seperti kita ketahui bahwa ini tipikal dari blade ya. Ini ada tengahnya. Ini dia sinu atau urat yang melewati, dan ini kadang-kadang kalau misalnya dia dimasak kayak sebentar, ini yang bikin keras gitu ya. Nah ini ada bagian-bagian lemaknya sedikit, kita akan biarkan karena kita akan masak, ini namanya wet cooking ya. Jadi masak dengan waktu yang lama. Jadi ini kita mungkin sedikit tetap ya, kalau rawon tuh mesti ada lemaknya dikit, tapi kita kurangin sedikit ya. Nah ini potong-potongannya kita nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kira-kira seperti ini ya. Ya ini buat lemaknya sedikit. Ya. Nanti kemudian ini kita potong. Nah kalau untuk stew atau untuk masak yang lama, ini kita nggak masalah untuk motongnya ya. Jadi karena dia nanti akan lunak. Oke, nah ini kita potong sini, ya. Nah, ini sudah selesai potongannya ya, semua sama rata supaya matangnya bisa barengan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini notice saya menggunakan cutting board berwarna merah. Biasanya warna merah ini dikhususkan untuk kalau kita di dapur. Kitchen profesional itu biasanya memang menggunakan untuk daging mentah. Jadi kalau dia biru itu berarti dia ikan atau seafood. Kemudian kalau kuning itu berarti ayam atau poultry. Nah ini itu daging. Kenapa mesti dipisahkan? Karena kalau misalnya kita kerja sendiri, mungkin kita tahu ini untuk apa. Kita setiap kali kita pindah dari satu makanan ke makanan yang lain, misalnya terutama untuk kita misalnya mengolah poultry atau ayam, itu sebaiknya menggunakan ini yang berbeda. Nah jadi penggunaan membedakan talenan atau cutting board itu adalah suatu standar yang harus dilakukan untuk kitchen profesional. Kalau di rumah mungkin kita kalau banyak nanti susah gitu ya, terlalu banyak talenan juga bingung. Nah tapi semua ada aturannya. Jadi kalau kita bekerja di dapur itu kita tahu bahwa misalnya untuk yang merah khusus buat daging mentah ya. Jadi tidak tercampur, karena percampuran dari satu makanan ke makanan lain, terutama misalnya kita sedang mengolah ayam atau poultry, itu bakteri di poultry kalau dia kena ke yang lain itu namanya cross kontaminasi. Nah itu nanti kita akan bahas terpisah
Tapi yang pasti sekarang ini kita siap untuk bikin rawonnya, ya. Oh, jangan lupa setelah kita mengerjakan atau mengolah suatu daging mentah misalnya, pastikan kita mencuci tangan kita dengan bersih dulu sebelum kita masuk ke preparation yang selanjutnya. Nah, kita akan mulai dengan bumbunya, tapi yang utama kita akan ngomongin soal keluak. Keluak ini akan kita buka nanti. Ini harus dirasa satu-satu. Ini pengalaman saya waktu kerja pertama kali, ya, tahun 89. Itu saya bikin rawon, makanya saya teringat, jadi saya mau bikin rawon juga. Itu salah-salah terus. Kadang enak, kadang nggak enak, kadang pahit, kadang nggak pahit. Ternyata saya tidak tahu kalau ini harus dirasa satu-satu. Kita cuma lihat resep, wah 4 keluak, ya sudah, masuk 4 keluak. Padahal ini ada pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Ya, yuk kita buka ini. Oke, nah ini jadi bentukannya seperti ini dalam. Yang belum tahu keluar, ya, ada warnanya, ada yang lebih gelap, ya, ini lebih coklat. Yang penting adalah kita mesti merasakan rasanya, ya. Satu-satu mesti dirasa, ya. Pahit nggak ya? Oke, ini berarti oke. Seperti ini, ya, nanti keluaknya kita akan ulek, kemudian baru kita campurkan. Jadi kalau keluak di sini nanti dia kurang menyatu dengan baik. Jadi keluaknya kita ulek dulu, ya. Keluak yang bagus itu dia mempunyai konsistensi yang lembut atau lunak seperti ini, sehingga mudah untuk diolah, ya, atau diulek. Karena kalau dia kering, itu dia nanti akan kurang bisa menyatu dengan bumbu yang lainnya. Fungsi juga untuk kita ulek ini. Jadi kalau kulitnya ada yang ikut nih kayak ini, ya, dia langsung berasa, ya. Jadi kita bikin seperti paste ini, baru nanti kita campur setelah bumbu kita tumis. Jadi seperti ini, ya. Jadi bikin paste. Oke, guys, kali ini kita akan menggunakan panci presto untuk masak supaya lebih cepat. Tapi bisa juga sebenarnya tanpa presto, tapi masaknya sedikit lebih lama. Ini yang perlu diketahui untuk ini adalah harus hati-hati penggunaannya. Kalau sudah tertutup dan terkunci, jangan dibuka sebelum tekanannya keluar, ya. Jadi ini adalah fungsi pengamannya. Kalau dia naik, itu berarti tekanan dalamnya sudah ada. Jadi biasanya ini akan bergerak dan akan bunyi. Nah, saat itu biasanya hitungan kita mulai untuk waktu masaknya. Nah, pada saat sudah selesai, itu kita matikan api, kemudian baru jangan pegang pakai tangan, ya, tapi dibuka seperti ini sehingga uapnya keluar. Setelah uapnya keluar, ini akan turun. Jadi dari dia tadi ini akan turun. Diamkan sejenak 10-15 menit, baru kemudian bisa dibuka, ya. Oke, kita mulai masak. Kita menumis tadi bahan-bahannya dengan keluak dan semua rempah-rempahnya. Kemudian kita gongsos sedikit, ya, atau tumis sedikit daging sapinya supaya dia menyatu dengan bumbunya. Dan juga ini dia nanti akan mengeluarkan minyak sedikit. Nanti baru kita, ini biar harum, ya, biar aromanya keluar, baru kita tambahkan cairan. Itu yang mungkin perlu diperhatikan kalau kita menumis sesuatu. Sebelum meletakkan cairan, itu kita harus pastikan sudah harum, ya. Nah, kecuali prosesnya lama, ya, seperti misalnya rendang, karena proses masaknya lama, jadi dia akan dengan sendirinya masak bersamaan dengan masaknya
cairan atau bumbu, misalnya kita pakai santan, berarti akan tergongso dengan sendirinya. Ya, 2-3 menit saja ya. Kemudian ini sudah harum, warna juga sudah mengkilap gitu. Nah, ini kita masukkan cairannya pakai air saja karena ini kan kaldunya sudah dari dagingnya sendiri. Dan ini tadi yang supaya bumbunya semua masuk ya, kita masukkan juga. Kasih asam. Kita biarkan mendidih terlebih dahulu, terus kemudian kita tutup, baru kemudian kita hitung dari mulai dia mendesis, ya nanti ada keluar suara desisan dari atasnya. Oke, setelah mendidih kita masukkan garam dan gula. Oke, ini jadi kita kasih garam secukupnya dulu, bisa dirasa karena sudah mendidih ya. Nah, kemudian nanti jangan terlalu banyak garam karena nanti akan ada proses penyusutan. Jadi garam nanti bisa ditambahkan lagi setelah dia sudah matang ya. Oke, sekarang kita akan tutup nanti dengan api sedang. Ini adalah prosesnya kurang lebih 30 sampai 35 menit. Ya. Pastikan dia sudah tertutup rapat ya. Jadi tidak sampai terbuka karena nanti dia akan kalau nggak prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kita akan tunggu sampai dia berdesis. Itu saatnya kita menghitung waktu masaknya kita. Oke? Oke, ini dimulai dari keluar asap dulu dari bagian pinggir ya. Berarti dia mulai keisi kanannya. Ya, ini sekarang pengamannya sudah naik ya. Ini berarti sudah tekanan di dalam sudah ada. Nah, tinggal nanti kita menunggu desisan dari sini. Ini sudah mulai ya. Oke, nanti dia akan bergoyang-goyang juga ya. Nah, seperti ini guys ya. Sudah mulai bergoyang dia dan sudah berdesis. Kita hitung 30 menit dari sekarang. Oke? Oke, setelah 30 menit ini kita matikan apinya. Terus kemudian yang kita lakukan, jangan lupa pakai ini ya, ini dibuka. Nah, ini supaya tekanannya keluar. Nanti jangan buka dulu, tapi tunggu sampai pengamannya turun. Dan biasanya kita diamkan 10 sampai 15 menit, baru dia otomatis sudah keluar semua apinya, baru dibuka. Hati-hati jangan buka langsung, jangan dipaksa buka. Oke? Jadi ingat ya, sekali lagi, sebelum pengamannya turun dan semua tekanan yang dalam ini keluar, jangan sekali-sekali dibuka. Oke? Berbahaya ya. Ya, ini sudah turun dan ini uapnya sudah nggak ada. Tapi kita diamkan dulu 10 sampai 15 menit, baru nanti kita buka. Nanti baru dengan terbuka nanti kita cek sekalian, lalu kita masukkan labu siamnya ya. Oke, jadi sudah semua, sudah 10 menit, 15 menit kita buka ya. Oke guys, nih udah soft ya. Ini nanti kita tambahkan lagi, masih sedikit lagi. Ini ya, sudah ini sudah soft. Jadi tadi kalau dari sisi daging sudah soft, tidak terlalu soft sekali, tapi udah bisa dibilang udah oke. Tapi kita akan masukkan labu siamnya ya. Jadi ini kita panaskan lagi, tapi tidak usah tutup lagi. Ini tinggal masukkan. Jadi ini sampai labu siam empuk saja. Habis itu sudah selesai ya, karena daging sudah empuk.
tinggal mematangkan labu siamnya saja. Tadi kalau kita masukkan di awal labu siamnya terlalu lodoh ya. Kita didihkan labu siamnya. Ini kita potong-potong iris daun bawang. Just begitu sudah matang langsung kita masukkan. Nanti besok pada saat kita memanaskan tinggal dipanaskan ya. Jadi dia udah enak. Jadi tadi seperti saya bilang di awal, sup rawon ini memang enak sekali kalau dia dimakan 1 hari sesudah. Jadi diinapkan dulu, baru kemudian dipanaskan besoknya, baru kita nikmati. Ini khas dari Jawa Timur, di mana-mana bisa ditemui. Ini enak sekali, patut dicoba. Oke, kita masukkan. Nah guys, mudah bukan? Bikin rawon di rumah, bisa menikmati ini kapan saja. Nah, rawon ini memang cocok atau penemannya adalah dengan toge pendek, kemudian telur asin, kerupuk udang, dan sambal terasi. Ini sudah pasti menjadi pilihan dan pasti akan disukai oleh keluarga. Oke. Selain dimakan sendiri, ini juga bisa dipakai untuk jualan, ya. Di resto ataupun di tempat takeaway ya, delivery. Ini pokoknya patut dicoba. Oke guys, sampai resep selanjutnya. See you in the next episode. Keep on cooking and stay healthy. Ding! Jangan lupa like and subscribe supaya saya tetap semangat. Oke?